wasallam. Setiap kali hamba Allah yang beriman bersolawat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka solawatnya itu dibawa oleh malaikat rahmat kemana? Ke Madinah Al-Munawwarah, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan selain sesuatu yang dipastikan diterima. Maka banyak-banyaklah Bapak Ibu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, kalau kami tak hafal yang panjang-panjang gimana? Tak hafal singkut Quran, tak hafal Adiyah Ulamin, tidak hafal solawat burdah, tidak hafal solawat nariyah, ya tidak apa-apa. Seringan-ringannya solawat, kata almarhum Habib Muzil Al-Musawa, ucapkanlah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, man shalla alayya sholatan, siapa orang yang bersolawat kepadaku sekali saja, kata Nabi, dia ucapkan sekali saja Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka 3 sekaligus langsung Allah berikan kepadanya. Yang pertama, Allah berikan kepadanya 10 kebaikan. Yang kedua, Allah angkat 10 tingkat derajat kemuliaan hidupnya. Yang ketiga, Allah tutupi segala 10 dosa, salah dan silapnya. Maka pesan ini sampaikan pula kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Maka buatlah rumah kita itu tidak pernah sepi dari sholawat. Kenapa? Orang kalau berkumpul ramai, kata Nabi, di rumah itu kan kita ramai. Ada istri, ada bapak, ada anak-anak. Apalagi dalam majelis yang seperti ini, orang kalau ada berkumpul ramai-ramai, kata Rasulullah, lalu di tempat itu tidak ada dibacakan sholawat, anta najifah, majelis itu, tempat yang ramai itu macam bangkai bau dan busuk. Alhamdulillah. Maka supaya rumah kita tidak seperti macam bangkai bau dan busuk, maka banyak-banyaklah membaca sholawat. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, ibu-ibu yang hadir subuh ini, tak dapat disebut satu-satu. Tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama, cantik pandai, kemudian pengurus masjid kita, wabil khusus guru kita, ustaz kita, imam kita, Ustaz Syahrul SIQ MPD. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Sya'ban yang istimewa ini, sebagaimana doa kita kemarin di bulan Rajab. Apa doa kita kemarin di bulan Rajab, Pak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi pula kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ya Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Rajab sudah kita lewati dan hari ini kita sedang ada di bulan yang ke-8, namanya bulan Sya'ban. Selangkah lagi mudah-mudahan bersua kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Waktu kita subuh ini pendek, kita mengaji lebih kurang sampai jam 6 saja. Waktu syuruk datang 6 lewat 17 kalau tak salah ya. Nanti boleh ditengok. Nanti selama menunggu waktu syuruk, silahkan beraktivitas. Yang tak boleh balik ke rumah. Balik ke rumah tak boleh. Lalu siapkan sarapan gimana Pak Ustaz? Boleh. Yang tak boleh itu balik ke rumah, habis itu balik lagi ke masjid. Itu tak dapat keutamaan syuruk. Dia tidak sholat isyraq. Kalaupun dia sholat juga disebut duha. Tapi ulama pun mengatakan duha itu ya isyraq, isyraq itu ya duha. Karena sholat isyraq itu di awal waktu duha. Begitu. Ada perbedaan pendapat. Tapi yang sepakat bahwa siapa yang sholat subuh berjamaah tidak beranjak dari tempat duduknya, maksudnya tidak pulang ke rumah. Karena duduk bagi kita kadang
berbeda macam duduk dengan orang Malaysia. Orang Malaysia kalau nanya tempat tinggal apa namanya? Di mana duduk? Duduk itu di mana tinggal? Nah, makanya maksudnya itu tinggal di masjid, tidak beranjak dari tempat duduk. Maksudnya tak balik pulang ke rumah. Amalnya apa? Berzikir kepada Allah. Artinya tidak ngomong yang macam-macam, tidak ngomong yang di luar ingat kepada Allah. Datang waktu syuruk, maka sholat sunat dia 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah, semisal dengan haji dan umrah, tamah, sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan disampaikan subuh ini adalah tentang keutamaan bulan Sya'ban. Cerita tentang Rajab sudah selesai karena bulan haram. Kemarin begitu banyak pengajian dibuat, begitu banyak acara dilakukan karena orang tahu Rajab itu bulan haram, bulan mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Orang meningkatkan ibadahnya, amal solehnya, ketaatannya di bulan Rajab wajar. Kenapa? Karena itu bulan haram. Kemudian nanti bulan Ramadan, orang tak usah diundang ke masjid, ramai Syekh Hamidin nanti malam 1 sampai malam 10. Tengoklah, tak pula dibuat oleh pengurus undangan menghadiri malam pertama Ramadan, ayo sholat. Ada orang sudah tahu keistimewaan Ramadan karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Tapi begitu masuk bulan Sya'ban, orang begitu banyak yang lengah, yang lalai. Apa kata cucu angkat Rasulullah? Kenapa disebut cucu angkat? Karena ayahnya anak angkat oleh Nabi. Nabi punya anak kandung, anak kontan, kata orang 7. 4 perempuan, 3 laki-laki. 6 lahir dari Khadijah, 1 lahir dari seorang istri Nabi yang bernama Maria Qibtiyah. Tapi Nabi juga punya anak angkat. Ini Bapak Ibu yang punya anak angkat bagus, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan kebiasaan Rasulullah SAW. Namanya Zaid bin Haritsah. Saking sayangnya Nabi kepada Zaid, orang sampai mengatakan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid itu anak Muhammad. Lah, langsung dibantah oleh Nabi. Zaid bin Haritsah. Zaid bukan anak Muhammad, Zaid anak Haritsah. Tapi sayangku kepadanya, kata Nabi, sama seperti sayang ayah kandung kepada anak kandungnya. Apa makna dari cerita ini? Kita boleh mengangkat anak, bahkan pahalanya besar. Setiap yang kita beri kepada anak angkat itu sedekah yang luar biasa nilainya di sisi Allah. Tapi tidak boleh mengaburkan nasab. Begitu Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Zaid tumbuh menjadi besar dewasa, kemudian menikah. Zaid punya anak namanya Usamah bin Zaid. Baca dalam sirah, itu orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah, cucu angkat Nabi, namanya Usamah bin Zaid. Satu hari Usamah bertanya kepada Rasulullah. Apa kata Usamah? Ya Rasulullah, wahai kakek, begitulah agak-agaknya. Kenapa aku tengok engkau di bulan Sya'ban ini memperbanyak puasa dan amal-amal yang lain? Nabi di bulan Sya'ban itu meningkat luar biasa ketaatan, amal soleh, ibadah. Bukan berarti di bulan-bulan yang lain Nabi lemah ibadah, bukan begitu. Tapi ditampakkan oleh Nabi sebagai syiar dan nampak oleh Usamah. Maka Usamah bertanya, kenapa di bulan ini ya Rasulullah engkau tingkatkan ibadahku? Kenapa di bulan ini ya Rasulullah nampak betul engkau memperbanyak puasa sunatku? Maka Nabi menjawab, wahai cucuku Usamah bin Zaid,
inilah bulan yang banyak dilupakan orang, inilah bulan yang banyak dilalaikan orang. Maka ketika orang lupa, aku ingat. Ketika orang lalai, aku meningkatkan ibadah di situ. Karena ketahuilah wahai Usamah bin Zaid, kata Rasulullah, inilah bulan yang dimana catatan amal diangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, yang pertama dalam hadis itu Nabi sampaikan, bulan Rajab orang banyak ingat, orang banyak taat, orang banyak ibadah, karena itu bulan Rajab. Bulan Ramadan orang tahu itu adalah bulan yang ada di dalamnya Lailatul Qadar, bulan yang ada di dalamnya maghfirah, ampunan seluas-luasnya. Lalu orang lupa dengan bulan Sya'ban. Ada juga orang ngomong begini, alhamdulillah Rajab sudah selesai, santai-santailah kita dulu agak sebulan menunggu Ramadan datang. Nabi sudah mengatakan, inilah bulan yang orang banyak lupa. Memang begitu keadaannya. Maka pada saat orang lupa, kita ingat. Pada saat orang lalai, kita terus meningkatkan ketaatan kepada Allah. Kaedahnya begini, semakin orang lalai, semakin orang lupa, di waktu itu meningkat kita, maka pahalanya jauh lebih hebat. Apa contoh? Kenapa sholat tahajud lebih utama dibandingkan sholat-sholat yang lain setelah sholat 5 waktu? Jadi kalau ada bapak ibu nak tanya, Pak Ustaz, ya sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu, sholat apa Pak Ustaz? Setelah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat apa? Sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud sholat yang utama setelah sholat 5 waktu? Karena itulah waktu yang banyak dilalaikan orang. Orang sedang tertidur nyenyak, orang sedang bermalas-malasan, orang sedang tidak mau tahu, karena mungkin begitu banyak yang membuat dia tak bisa menunaikan sholat. Pada saat orang tidur, pada saat orang malas-malasan, pada saat orang begitu berat untuk dia bangun di sepertiga akhir malam, di situ bapak ibu mengangkat tangan, Allahu Akbar, rukuk, sujud, kemudian berdoa kepada Allah. Maka waktu tahajud itu waktu yang sangat intens seorang hamba dengan rohnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang berat bagi sebagian orang, tapi di waktu yang berat itu kita bisa untuk tetap tegak menunaikan sholat, maka nilainya jauh luar biasa. Pada saat Sya'ban ini dilupakan orang, kita ingat. Pada saat Sya'ban ini dilalaikan orang, kita terus meningkatkan ketaatan kita. Disitulah nilainya yang sangat luar biasa. Ini satu, supaya di Sya'ban yang ke-6, kalau tak salah ya, 47, di Sya'ban yang ke-6 ini, kalau masih ada yang berlengah-lengah, masih ada yang bersantai-santai, tidak meningkatkan kesolehan, tidak meningkatkan ibadah dan ketaatan di bulan ini, rugi besar. Kalau dia meningkatkan amal soleh, ibadah dan ketaatannya sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa keutamaannya bulan Sya'ban ini Pak Ustaz? Amal kita, kalau kita buat satu amal di bulan-bulan yang lain, itu dilaporkan malaikat kepada Allah kapan Pak? Setiap petang Kamis. Nah, ini perlu dicatat ya. Amal kita hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Sabtu, hari Ahad, hari apapun, itu dilaporkan petang Kamis. Mana dalilnya? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari ini ya Rasulullah? Kebetulan sahabat nanya waktu itu hari Senin. Nabi menjawab, laka yaumaulitu, hari ini aku dilahirkan, kata Nabi. Kemudian bertanya lagi sahabat, karena nengok Nabi tak makan tak minum berpuasa di hari Kamis, maka
Itu bulan yang lain dilaporkan sekali sepekan. Tapi kalau masuk bulan Sya'ban, tadi apa kata Nabi? Inilah bulan di mana amal diangkat oleh malaikat kepada Allah. Istimewanya bulan Sya'ban ini Bapak Ibu, setiap kali berbuat kebaikan, setiap kali beramal soleh, setiap kali beribadah, seketika amal itu langsung diangkat oleh malaikat kepada Allah. Sholat subuh kita barusan, itu seketika amal sudah dilaporkan malaikat kepada Allah. Beda dengan yang lain, bulan lain ada rapel dulu, sepekan nanti kenapa bisa dilaporkan, asal lagi hari Jumat. Tapi kalau bulan Sya'ban, seketika dia berbuat amal soleh, seketika juga dilaporkan kepada Allah, seketika dia meningkatkan ketaatan ibadahnya, seketika itu pula dilaporkan malaikat kepada Allah. Maka berusahalah orang-orang yang tidak memperbanyak amal soleh ketaatannya di bulan ini. Maka perbanyak di bulan ini kebaikan-kebaikan. Perbanyak sholat sunat, perbanyak sedekah, perbanyak macam-macam. Pokoknya kita paham bulan ini adalah bulan setiap amal dibuat maka dilaporkan langsung oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa keistimewaan bulan Sya'ban ini? Nanti di pertengahan Sya'ban ada namanya malam nisfu Sya'ban, artinya malam pertengahan bulan Sya'ban. Tanggal berapa? Malam ke-15 bulan Sya'ban. Nanti tanya guru kita Ustaz Syahrul, tanya Ustaz, tolong ingatkan kami Ustaz 14 Sya'ban Ustaz. Ingatkan kami 14 Sya'ban. Karena kalau sudah 14 Sya'ban berkumandang azan maghrib di Syekh Syahul Hamid, itu masuk malam nisfu Sya'ban, malam ke-15. Apa hebatnya malam nisfu Sya'ban itu Pak Ustaz? Kata ulama, kalau adalah malam yang hebat setelah Lailatul Qadar, malam yang paling hebat, tak ada yang mengalahkan itu malam Lailatul Qadar atau malam Qadar, adanya di bulan Ramadan. Itu yang paling luar biasa, yang paling tertinggi nilai dari semua malam yang ada. Kalau ada malam yang keutamaannya juga sangat luar biasa, kalau ada malam yang juga sangat penuh dengan kemuliaan setelah Lailatul Qadar, maka malam nisfu Sya'ban lah malamnya itu. Makanya tidak ada orang yang merugi besar, tidak ada orang, bahkan ulama menyebut celaka hidupnya kalau mereka menyia-nyiakan malam nisfu Sya'ban. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hebatnya malam itu Pak Ustaz? Nabi yang mengatakan Allah memandang hambanya di malam nisfu Sya'ban. Apa makna Allah memandang menengok hamba di malam nisfu Sya'ban? Ada sebagian orang dia memahami satu dalil hanya teksnya saja. Oh, berarti Allah tuh mandang kita, nengok kita di malam nisfu Sya'ban aja Ustaz. Di malam yang lain tidak kan? Allah menengok kita setiap malam. Allah menengok kita. Tak sedetik pun kita luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimaksud dalam hadis itu Allah menengok, Allah memandang. Apa syaratnya? Apa penjelasannya? Rupanya makna menengok, makna memandang itu adalah Allah merahmati hambanya di malam nisfu Sya'ban. Allah membagi kasih sayangnya di malam nisfu Sya'ban. Maka siapa yang tegak banyak sholat sunat di malam itu, kemudian meleleh air matanya minta ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau mereka minta nikmat dan rezeki, Allah bagi nikmat dan rezekinya, kecuali dua golongan. Dua golongan ini kata Nabi tak dapat keistimewaan, tidak dapat rahmat dari Allah, tidak akan dapat kasih sayang dari Allah di malam nisfu Sya'ban, illa kata Nabi, kecuali dua golongan. Siapa mereka? Yang pertama
syirik. Jadi ini ceramah yang paling sering diingatkan jamaah, jangan berbuat syirik. Semua dosa diampunkan Allah illa syirik, kecuali syirik. Apa maksudnya dosa syirik tak diampunkan Allah? Kalau dia mati belum sempat berobat dari kesyirikannya, melilit air mata anaknya yang habis Quran 30 juz itu meminta kepada Allah, ampunkan dosa ayahku ya Allah. Tidak bisa. Ramai-ramai orang satu mutiara indah itu mengirimkan Al-Fatihah, baca surat Yasin 7 petang, bahkan sampai 40 hari di rumahnya. Kalau mati dia dalam kesyirikan, tidak akan dapat ampunan dari Allah. Maksud semua dosa diampunkan Allah kecuali syiriknya, Pak. Ini contohnya, misal ada satu dosa kita yang belum sempat lagi kita taubatkan, kemudian keburu malaikat maut datang. Apakah dosanya? Terserah, yang pasti selain syirik. Kemudian anaknya berdoa, anaknya ini soleh dan solihah, doa anak kepada ayahnya kabul. Bisa saja kata ulama, karena doa anaknya ini sekalipun ayahnya tadi belum sempat bertaubat atas satu dosa itu, atas rahmat Allah diampuni dosanya tadi, dianggap dia sudah bertobat. Begitu ya. Ini bukan berarti membuka ruang lebar untuk boleh buat dosa maksiat dan tidak mau bertobat. Saya tak tobat-tobat pun tak apa-apa, Ustaz. Anak 4 orang di pondok pesantren. Bukan begitu. Saya tak tobat-tobat pun tak apa-apa, Ustaz. Saya ini kan pengurus masjid. Nanti kalau saya mati, banyak untuk angkat saya. Bukan begitu. Andai, seandainya ada yang seperti itu, tapi kalau mati membawa syirik, satu jamaah ini berdoa dalam setahun, ya Allah ampuni bapak ya Allah. Tapi kalau dia mati dalam kesyirikan, belum sempat dia bertobat, tak satu pun dapat menolongnya, kata Rasulullah. Begitu makna hadis itu. Tapi harapan kita adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Setiap kali kita berbuat dosa dan maksiat, bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di bulan Sya'ban ini, kalau kita bertobat, kalau kita minta ampun, baca istighfar banyak-banyak, berjanji tidak mengulangi lagi, lalu meninggalkan tempat-tempat yang akan berpotensi membuat kita berbuat dosa lagi, insya Allah langsung seketika juga dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi di malam nisfu Sya'ban, siapa yang bertobat, terima tobatnya. Siapa yang minta ampun, melilit dia berdoa, air mata kepada Allah, maka dikabulkan Allah doanya. Kecuali 2 golongan. Yang pertama musyrik, orang yang berbuat syirik. Yang kedua musyahid, orang yang belum berdamai. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, maka berdamailah. Gimana cara berdamai Pak Ustaz? 2 saja. Maaf, memaafkan. Maaf memaafkan ini Bapak Ibu, itu bukan mainan lidah, terus mainan hati dan amal. Karena kalaulah dikatakan maaf memaafkan itu mainan lidah, betapa banyak orang kalau kita tanya ngakunya sudah minta maaf, ngakunya sudah memaafkan, tapi ternyata amalnya tak begitu, hatinya tak ridho. Apa contoh? Ada jamaah, Pak, Bapak dulu bertengkar dengan siapa pihak, udah Bapak maafkan, udah lama saya maafkan Ustaz. Kemarin kenapa Bapak tak datang ke rumahnya waktu akikah anaknya? Untuk datang ke rumahnya nantilah 2038. Memaafkan itu namanya? Bukan. Pak, ya Bapak dulu bertengkar dengan Bapak, ya udah Bapak maafkan, tak lama saya maafkan Ustaz. Kenapa kemarin tak mau Bapak duduk dekat dia waktu acara Isra Mi'raj untuk nengok wajahnya masih muntah saya? Itu tidak memaafkan. Ya, tapi katanya sudah memaafkan, makanya bukan mainan lidah, bukan mainan lisan, bukan verbal, tapi afdolnya memang begitu. Afdolnya yang paling utama hati ridho, amalnya nampak sudah tidak marah lagi, kemudian diucapkannya pula, maafkan aku saudara, aku memaafkan. Itu afdol. Tapi ternyata urusan maaf memaafkan ini, Anda
andai tidak diucapkan pun. Ini contohnya, banyak orang sebetulnya hatinya sudah ridho, tidak ada lagi masalah. Kemudian amalnya pun sudah nampak, dia tak ada lagi nampak benci, marah dan lain sebagainya. Tapi tak pernah dia ucapkan kata-kata maaf. Kenapa? Ya gengsi dia. Ngapain saya harus minta maaf? Betul Pak Ustaz, nanti dia menghujat. Kenapa? 20 tahun dia di bawah saya umurnya itu. Gitu ya. Jadi andai pun tidak diucapkan pun kata-kata afwan, maaf itu pun dengan cara senyum, dengan cara menyapanya, dengan cara hangat bercerita dengan dia, dengan cara bersentuhan lutut dengan lutut saat ada acara di masjid. Contoh, aku sudah selesai sebenarnya. Ya, makanya banyak orang, Ustaz, ya, saya udah minta maaf sama dia Pak Ustaz, tapi dia tak ada mau memaafkan saya Pak Ustaz. Gimana tuh? Memang dia tidak ngomong juga memaafkan karena mungkin egonya, gengsinya, tapi kan dia juga sudah membuka hatinya balik, ataupun sudah dikatakan memaafkan. Jadi jangan terlalu dimaknakan sempit betul persoalan maaf memaafkan ini. Nah, jadi supaya di malam nisfu Sya'ban kita tidak dipandang besok oleh Allah, maunya kita apa? Allah nengok kita, Allah memandang kita, maksudnya Allah rahmati kita, supaya Allah sudi memandang kita nanti. Maka mulai hari ini sampai 14 Sya'ban, maka catatlah nama musuh-musuh kita. Balik nanti ke rumah Pak, ambil kertas satu, ambil pena satu, tulis Pak, berapa orang musuh kita sampai hari ini. Musuh ingat kan? Musuh ingat lah, yang lupa kawan biasanya. Kawan suka lupa tahu, tapi kalau musuh ingat dengan binnya saya ingat Pak Ustaz. Ada berapa orang musuhnya sampai hari ini Pak? Sumpah kami 14 orang Pak Ustaz. 14 orang ini lah. Sebisa mungkin saya sudah minta maaf Pak Ustaz, tapi dia masih ada nampak tak suka dengan permintaan maaf saya itu. Saya sudah senyum sama dia Pak Ustaz, tapi 18 baru keningnya nengok saya, marah dia Pak Ustaz. Sudah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita hanya menunjukkan kalau kita sudah minta maaf. Jangan mulai jadi beban pikiran nanti, udah begitu aja. Maka coret namanya. Udah senyum Bapak kemarin sama dia, sudah Bapak aja dia ngobrol. Udah Pak Ustaz, tapi dia dingin aja sama saya. Udah selesai. Coret aja lagi namanya. Nah, begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang masuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali inilah yang dapat disampaikan. Kemudian yang terakhir perlu diingatkan Pak Ustaz, ini yang terlupa ya. Memang betul Pak Ustaz, kita tak boleh lagi nanti puasa selepas malam nisfu Sya'ban, artinya hari ke-15, hari ke-16, 17 dan sampai akhir Sya'ban. Tak boleh kita puasa Pak Ustaz. Pendapat Imam Syafi'i, makruh berpuasa bagi siapa? Bagi orang yang sebelumnya tidak terbiasa puasa sunat, tiba-tiba setengah akhir Sya'ban itu baru dia berpuasa, makruh, sebaiknya jangan dilakukan. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa puasa sunat, contohnya Senin Kamis, atau dia terbiasa puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sekalipun sudah lewat malam nisfu Sya'ban tanggal 15 Sya'ban, ya tidak apa-apa, lanjutkan saja. Terlebih lagi bagi orang yang mengqadha puasa Ramadan, mana mustahab, tetap dianjurkan berpuasa, niatnya bukan puasa sunat Sya'ban, tapi mengqadha, mengganti puasa Ramadan yang tinggal kemarin. Jadi makna, jadi jangan sampai nanti keliru di tengah-tengah masyarakat. Tengok usia terlewat soleh. Nah, kata Ustaz itu tak boleh puasa lagi lepas tanggal 15 Sya'ban. Bapak tu puasa, tetap berpuasa. Kenapa? Karena beliau terbiasa puasa sunat sebelum-sebelumnya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang tak terbiasa puasa sunat, besok lepas 15 Sya'ban, makruh, sebaiknya jangan dibuat. Begitu pendapat Imam Syafi'i. Ini pendapat Imam Syafi'i ya. Tapi pendapat imam yang lain lebih longgar lagi, tidak ada masalah. Tapi kita yang mayoritas ikut Imam Syafi'i dalam urusan ibadah dan urusan syariat ini, maka begitu ya. Nah,
Jadi kalau ada nanti kesimpulan orang yang tidak terbiasa puasa sunat, makruh bagi dia puasa pertengahan akhir Sya'ban. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa juga puasa sunat sebelumnya, tidak ada masalah, lanjutkan saja. Itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Pas jam 6 kurang 2 menit. Bapak Ibu silahkan beraktivitas. Kami izin langsung pamit karena jam 6:30 harus berangkat ke satu tempat, ada agenda yang lain. Lanjutkan acara kita nanti begitu masuk waktu syuruk, sholat sunat 2 rakaat. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini penuh keberkahan dan insya Allah semua yang hadir ini dan masyarakat kita di Mutiara Indah ini sampailah hendaknya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Al-Fakir Al-Musyahid Janiyaku, mohon maaf kalau ada salah dan silap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mas. Ya Rabbi Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli RT Sudah dimatiin lah. ya lah, biar nampak ya perjalanan kita ya. Jangan Pak Krista. Aku banyak musuhnya musuh. Dia arahin deh. Sampai merasa musuh saya yang apa? Dia arahin sama Pak ini Apa tuh? biar siap. Apa? Kan belum dimatiin. Kenapa? Udah mati ya? Oh, Kapolri lah. Orang itu. Sama ada Pak ya? Yang itu yang amin lah. Iya. Waalaikumsalam. Bungkusnya buat Pak Ustadz lah. Ini aja. Ya udah kasih. Wih, inilah dia generasi-generasi Mutiara Indah.